Udah nyala. Langkah kecil menanam kebaikan. Merajut prestasi, bergerak maju menuju perubahan sikap dan pengetahuan diri. Nyalakan semangat pengemban pendidikan. Ikut berkontribusi dalam perubahan negeri. Bersama Universitas Budi Luhur. Ciptakan potensi diri dengan semangat pendidikan cerdas berbudi luhur. Universitas Budi Luhur telah mengabdi dalam dunia pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan semangat mengemban tugas, mencerdaskan, dan mengasah keluhuran budi. Ikon Universitas Budi Luhur, kombinasi antara manusia dan komputer, selaras dengan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan komputer berkolaborasi menjadi mitra teknologi. Universitas Budi Luhur berkomitmen terdepan dalam inovasi, teknologi, digitalisasi, dan pengembangan pembelajaran. Dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang telah diimplementasikan dalam magang industri, membangun desa, pertukaran mahasiswa, dan proyek mandiri. Universitas Budi Luhur berperan aktif dalam menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial global dengan menyelenggarakan penelitian yang menciptakan dampak sosial yang positif, terukur, dan berkesinambungan. Universitas Budi Luhur dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, ruang kelas, ruang teater, perpustakaan, laboratorium, asrama beasiswa Nusantara, sport arena, dan fakultas pilihan teratas dalam peningkatan karir di Indonesia dan dunia. Semangat kewirausahaan menjadi visi dari Universitas Budi Luhur dengan melahirkan para entrepreneur muda yang dididik menjadi negosiator handal di tingkat manajemen untuk menciptakan lulusan Universitas Budi Luhur yang memiliki daya saing, berkompetensi unggul, dan profesional dalam bidangnya. Universitas Budi Luhur telah menjalin kerjasama dengan 101 lembaga pendidikan tinggi dalam negeri dan lembaga pendidikan tinggi dari luar negeri. Melalui layanan yang optimal, berhasil mendapatkan sertifikasi sistem penjaminan mutu internasional. Sejak tahun 2012, Universitas Budi Luhur telah menerapkan konsep Green Campus melalui Budi Luhur Goes Green and Clean Campus. Gerakan menanam pohon dan fasilitas pengelolaan daur ulang sampah, kertas, dan daun difasilitasi secara maksimal di dalam kampus oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti melalui kegiatan Bank Sampah. Juga diwujudkan dengan menciptakan inovasi kendaraan ramah lingkungan yang diharapkan bisa menjadi solusi akan kebutuhan mobilitas masyarakat di masa depan. Universitas Budi Luhur berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada kepekaan sosial. Universitas Budi Luhur berkontribusi menjadi sentra vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa menjadi relawan vaksinasi dan kegiatan relawan bantuan sosial. Salam Budi Luhur. Wujudkan mimpimu jadi kenyataan, kumpulkan keberanianmu, gapai cita-cita bersama Universitas Budi Luhur. Perguruan tinggi IT pertama di Indonesia yang mengedepankan pendidikan berwawasan global, berbasis kewirausahaan, teknologi, dan cerdas berbudi luhur. Universitas Budi Luhur telah mengabdi pada dunia pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, dengan semangat mengemban tugas mencerdaskan bangsa dan mengasah keluhuran budi. Universitas Budi Luhur berkomitmen terdepan dalam inovasi,
teknologi, digitalisasi, dan pengembangan pembelajaran. Salam Budi Luhur. Bersama Universitas Budi Luhur, jadilah bagian dari Bluetizen, generasi penerus bangsa yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Universitas Budi Luhur, generasi cerdas berbudi luhur. Langkah kecil menanam kebaikan. Merajut prestasi, bergerak maju menuju perubahan sikap dan pengetahuan diri. Nyalakan semangat pengemban pendidikan. Ikut berkontribusi dalam perubahan negeri. Bersama Universitas Budi Luhur, ciptakan potensi diri dengan semangat pendidikan cerdas berbudi luhur. Universitas Budi Luhur telah mengabdi dalam dunia pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan semangat mengemban tugas, mencerdaskan, dan mengasah keluhuran budi. Ikon Universitas Budi Luhur, kombinasi antara manusia dan komputer, selaras dengan revolusi industri 4.0, di mana manusia dan komputer berkolaborasi menjadi mitra teknologi. Universitas Budi Luhur berkomitmen terdepan dalam inovasi, teknologi, digitalisasi, dan pengembangan pembelajaran. Dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang telah diimplementasikan dalam magang industri, membangun desa, pertukaran mahasiswa, dan proyek mandiri. Universitas Budi Luhur berperan aktif dalam menyejahterakan kehidupan sosial masyarakat, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial global dengan menyelenggarakan penelitian yang menciptakan dampak sosial yang positif, terukur, dan berkesinambungan. Universitas Budi Luhur dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, ruang kelas, ruang teater, perpustakaan, laboratorium, asrama beasiswa Nusantara, sport arena, dan fakultas pilihan teratas dalam peningkatan karir di Indonesia dan dunia. Semangat kewirausahaan menjadi visi dari Universitas Budi Luhur dengan melahirkan para entrepreneur muda yang dididik menjadi negosiator handal di tingkat manajemen untuk menciptakan lulusan Universitas Budi Luhur yang memiliki daya saing, berkompetensi unggul, dan profesional dalam bidangnya. Universitas Budi Luhur telah menjalin kerjasama dengan 101 lembaga pendidikan tinggi dalam negeri dan lembaga pendidikan tinggi dari luar negeri. Melalui layanan yang optimal, berhasil mendapatkan sertifikasi sistem penjaminan mutu internasional. Sejak tahun 2012, Universitas Budi Luhur telah menerapkan konsep Green Campus melalui Budi Luhur Goes Green and Clean Campus. Gerakan menanam pohon dan fasilitas pengelolaan daur ulang sampah, kertas, dan daun difasilitasi secara maksimal di dalam kampus oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti melalui kegiatan Bank Sampah. Juga diwujudkan dengan menciptakan inovasi kendaraan ramah lingkungan yang diharapkan bisa menjadi solusi akan kebutuhan mobilitas masyarakat di masa depan.
Universitas Budi Luhur berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang fokus pada kepekaan sosial. Universitas Budi Luhur berkontribusi menjadi sentra vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa menjadi relawan vaksinasi dan kegiatan relawan bantuan sosial. Salam Budi Luhur. Wujudkan mimpimu jadi kenyataan, kumpulkan keberanianmu, gapai cita-cita bersama Universitas Budi Luhur. Perguruan tinggi IT pertama di Indonesia yang mengedepankan pendidikan berwawasan global, berbasis kewirausahaan, teknologi, dan cerdas berbudi luhur. Universitas Budi Luhur telah mengabdi pada dunia pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, dengan semangat mengemban tugas pencerdasan bangsa dan mengasah keluhuran budi. Universitas Budi Luhur berkomitmen terdepan dalam inovasi, teknologi, digitalisasi, dan pengembangan pembelajaran. Salam Budi Luhur. Bersama Universitas Budi Luhur, jadilah bagian dari Bluetizen, generasi penerus bangsa yang tidak hanya mencerdaskan, namun juga dilandasi dengan budi pekerti yang luhur. Universitas Budi Luhur, generasi cerdas berbudi luhur. Oke, selamat sore. Salam Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Multitrack Diplomasi dan Pop Culture. Ya, kali ini kita open class dan kali ini juga saya dibantu oleh dua alumni HI. Yang pertama ada Kak Maulidina, angkatan 2018 ya kalau nggak salah. Kemudian Kak Vandina, angkatan 2014, yang nanti juga akan menceritakan atau share tentang pop culture. Jadi tema hari ini kita akan membahas tentang bagaimana budaya pop mendukung diplomasi atau supporting diplomasi, terutama kita lihat bahwa pop culture atau budaya pop ini memiliki power tersendiri gitu. Minta tolong Kak Faisal untuk share materinya. Ya. Terima kasih. Jadi kelas ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan ke-10 itu terkait dengan capitalize pop culture yang terkait dengan multitrack diplomasi. Lanjut, Kak. Nah, yang akan saya bahas di sini ya tentang apa itu pop culture. Ini sekedar mengingat kembali, kemudian keterkaitannya dengan diplomasi itu seperti apa. Pertama melihatnya dari word politik, jadi keterkaitan antara pop culture dengan word politik, dan kemudian bagaimana itu menjadi power atau bagaimana itu menjadi support bagi diplomasi. Lanjut, Kak. Oke, ketika kita bicara pop culture, kan tadi agenda yang pertama adalah tentang pop culture. Jadi sebenarnya gini, ada banyak definisi atau cakupan tentang apa yang disebut dengan pop culture itu. Jadi nanti silahkan ketika mencari atau searching tentang apa sih yang disebut dengan pop culture itu, nanti akan menemukan banyak definisi ya di KBBI atau kemudian di Oxford atau di Webster, itu memiliki penekanan sendiri atau sendiri terkait dengan apa yang disebut sebagai budaya pop. Nah, di sini yang akan saya ambil, saya cocokkan ambil dari Postdot ya, dan Lisa Panel yang menekankan bahwa sebenarnya ketika bicara budaya pop itu merupakan kreativitas yang beragam gitu, yang kemudian lintas batas seperti itu ya, kemudian secara komersial dan secara politik gitu memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa apa yang kemudian cakupan dari budaya pop itu ada entertain, kemudian ada fandom, ada musik, culture, kemudian language,
bahasa, kemudian konsep gitu, makanan, fashion semacam itu ya, itu ada interlinked atau multi-phase seperti itu. Jadi kita contohkan, saya kalau di sini di gambar ini ada apa, seperti di gambar ini ya, di gambar ini saya bentuk konsep tentang minimalis gitu, tentang minimalis. Kelihatannya sih biasa gitu, minimalis itu apa, tapi ketika kemudian konsep minimalisnya sebagai ide bahwa ruangan minimalis atau interior minimalis sedemikian rupa, maka itu kemudian apa menjadi tren tersendiri dan kemudian diikuti atau kemudian apa namanya dianut atau kemudian diadopsi oleh beberapa orang bahwa minimalis itu ternyata lebih nyaman loh semacam itu. Jadi ini bagian dari minimalis atau konsep minimalis itu sebagai bagian dari pop culture yang kemudian apa bukan hanya terkait dengan apa namanya ruangan atau terkait dengan desain gitu ya, tapi kemudian juga menjadi ide yang bisa diadopsi oleh banyak orang gitu, seperti itu. Atau mungkin kalau kita lihat sini ada misalnya kalau kita bicara food atau makanan ya, seperti apa makanan-makanan dari luar, misalnya seperti dari Thailand atau dari Korea, kimchi misalnya atau tom yum gitu, itu juga menjadi bagian dari pop culture yang mana kemudian bukan hanya sekedar untuk bisnis gitu, tetapi juga menjadi media bagi aktor dalam ini juga beragam aktor ya, bukan hanya state tetapi juga non state untuk mencapai apa yang diinginkan atau goals-nya gitu. Sehingga kalau di sini kenapa saya mengambil pemikiran atau deskripsi dari Clausewitz ini karena deskripsi yang disampaikan tentang apa yang disebut sebagai pop culture itu bisa mencakup semuanya itu. Tapi itu tadi kembali lagi silahkan nanti teman-teman jika mencari definisi tentang pop culture yang lainnya yang kemudian lebih sesuai, lebih cocok, ya silahkan gitu. Jadi ini hanya salah satu contohnya ya. Berikutnya Kak Icang. Ya, karena multi-phase nature gitu ya. Maka di sini beberapa karakter tentang apa yang disebut pop culture ini ya, ini saya ambil dari beberapa referensi. Sifatnya, karakteristiknya ada sifatnya bersifat pragmatis, kemudian relativis gitu. Artinya kalau contohkan gini, misalnya relativis. Artinya ketika bicara pop culture itu ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Jadi misalnya kita lihat di sini aja misalnya apa nih Doraemon dan teman-temannya itu ya, ada Nobita dan teman-temannya ini. Mungkin bagi orang-orang dewasa nggak tertarik dengan itu ya, itu kan mainan anak gitu, itu adalah karakter yang disukai oleh anak-anak. Jadi itu sifatnya relatif. Ketika kemudian masih masa kanak-kanak menyukai itu sebagai bagian dari karakter atau ikon atau kemudian ikon budaya atau style culture yang diminati. Dari sini kemudian kalau kita lihat sini misalnya saya ambil ini sebagai merchandise dari suatu fast food ya, maka itu menjadi bagian dari multi-phase-nya itu tadi, bahwa budaya pop itu kemudian terkait dengan beberapa subjek, beberapa apa namanya bidang gitu ya. Jadi bukan hanya terkait dengan entertain itu sendiri, tapi juga terkait dengan makanan, juga terkait dengan hak cipta semacam itu ya. Jadi ini karakteristiknya seperti itu. Bahkan yang perlu diperhatikan juga bahwa ada karakter dari budaya pop itu adalah yang di sini shallowness atau dangkal, bersifat dangkal dan juga instan gitu. Jadi bisa jadi suatu budaya pop itu hanya berkembang atau hanya menjadi tren atau kemudian diminati hanya pada waktu tertentu atau bahkan sangat singkat gitu ya. Jadi seperti apa ya? Yang saat ini mungkin lagi viral gitu ya, seperti yang di Alif itu ya, Alif Cekmak gitu ya, yang kamu nanya gitu ya, itu sebagai salah satu contoh yang lagi viral gitu. Kita nggak tahu apakah nanti tahun depan, tahun 2023 apakah masih berlanjut itu atau enggak gitu. Itu seperti itu, dangkal. Itu salahnya gini, budaya pop itu juga muncul dari hal-hal yang remeh gitu ya. Artinya yang remeh itu yang dangkal, yang artinya itu kan apaan sih seperti itu ya. Tapi ketika kemudian
orang atau di sini komunitas melihat bahwa itu sesuatu yang menarik, maka itu akan menjadi diikuti dan apa namanya ya ketika diikuti akan menjadi suatu yang tren gitu seperti itu. Nah ini yang menjadi beberapa karakter dari budaya pop itu sendiri. Jadi kemudian yang penting di sini juga ada missing boundaries, artinya apa beyond boundaries ya, artinya kemudian bisa tidak hanya diminati oleh orang-orang atau komunitas yang ada di negara tertentu atau host country-nya, tetapi juga oleh komunitas dari negara lain. Masuk misalnya tadi kayak saya contohkan yang Alif itu yang kemudian juga diikuti oleh ada artis rapper Korea yang juga mengikuti itu gitu ya. Jadi ini kemudian ketika bicara budaya pop itu lintas negara gitu ya. Ya ini tadi di Squid Game, kemudian juga ini cosplay semacam itu ya, itu juga lintas negara. Dan kemudian kalau kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah Himahi juga mengadakan Japan Festival gitu, itu juga bagian dari situ sebenarnya. Ketika kemudian ada cosplaynya, ada kelompok cosplaynya semacam itu ya, itu ada bagian dari situ bagaimana budaya pop ini memiliki karakter yang sedemikian rupa. Gitu. Lanjut Kak Icang. Slide berikutnya. Ya, dari karakter-karakter itu sebenarnya ketika kita bicara budaya pop itu bisa memiliki karakter itu karena ada yang disebut sebagai capitalization of pop culture atau mengkapitalisasikan budaya pop. Apa sih yang disebut dengan kapitalisasi itu? Jadi ini mengutip dari pemikiran atau konsep finance ya atau konsep ekonomi. Ketika bicara kapitalisasi terkait dengan mengakumulasi keuntungan semacam itu. Jadi di sini budaya pop itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengakumulasi keuntungan. Pada bidang ekonomi tentu lebih terkait dengan keuntungan bisnis gitu seperti itu ya, lebih terkait dengan kepentingan itu, returnnya semacam itu ya. Tapi ketika bicara keuntungan atau gain itu secara lebih luas bukan hanya sekedar keuntungan ekonomis atau manfaat ekonomis, ada gain-gain yang lain. Jadi kalau kemudian mengkaji budaya pop ya, itu kemudian disebut sebagai microcosmic of international political economy, karena kemudian terkait dengan banyak hal gitu, Jadi contohkan seperti ini tadi. Ketika tadi ada Squid Game tadi ya, Squid Game itu ada simbolnya sendiri ya. Squid Game itu ada game, kemudian ada filmnya, kemudian musiknya juga, kemudian ada ya musik atau lagunya itu ya. Ya mungkin ada beberapa yang tahu itu, kemudian merchandise-nya gitu ya. Itu kan bukan hanya sekedar entertain, tapi juga kemudian melingkupi hal yang lain, termasuk ketika terkait dengan property right. Jadi ketika menggunakan simbol itu atau menggunakan ada merchandise yang sedemikian rupa, maka harus memenuhi copyright tertentu. Sehingga di sini kenapa kemudian menjadi bagian dari international political economy. Bahkan di sini juga ada dynamic linkage, ada keterkaitan yang dinamis dengan isu-isu politik lainnya. Di sini kalau kita contohkan, saya ambil contoh gambar di sini ada Beyonce ya, mungkin kalau yang beberapa teman di sini yang menyukai Beyonce dan bahkan mungkin juga suka lagu-lagunya gitu, suka fashionnya dan seterusnya gitu, mengikuti Instagramnya mungkin, termasuk musik yang dikembangkan termasuk musik yang kategori feminis gitu ya. Sehingga di sini kalau kemudian musik atau entertain yang ditampilkan dalam budaya pop itu juga kemudian interlinked dengan yang lain itu seperti itu. Jadi kalau di sini ada security, foreign policy, diplomasi, organisasi, bahkan di sini ada human rights, religion dan seterusnya, itu juga pernah seperti itu. Atau mungkin kalau di sini yang kalau mahasiswa angkatan sekarang kan akhir tahun 2000-an ya, jadi mungkin kurang begitu mengenal dengan James Bond gitu ya. Nah, James Bond ini yang di sini ya, itu
Itu adalah film Hollywood yang lahir terinspirasi dari perang dingin, jadi antara timur dan barat gitu. Jadi antara blok kapitalis dan sosialis semacam itu. Dan ini kemudian menjadi media untuk propaganda, media untuk menyampaikan isi dari politik luar negeri atau pemikiran dari negara-negara terutama negara-negara sekutu, dalam hal ini dimotori oleh Amerika Serikat semacam itu. Jadi beragam pop culture bentuknya itu kemudian interlinkage ya, linkage atau memiliki dynamic linkage dengan isu-isu yang lain. Jadi kenapa kemudian pop culture yang digunakan? Karena pop culture atau budaya pop itu mudah diterima. Itu tadi karena sifatnya instan, temporer, kemudian uniformity semacam itu ya. Semacam kalau kita lihat ini Marvel dengan Captain America gitu ya. Ya itu kan kemudian disukai oleh banyak orang gitu, disukai oleh banyak orang. Nggak hanya komiknya, tapi juga filmnya, kemudian juga merchandise-nya, terus bahkan itu kemudian multiplier effect dengan yang lain gitu ya. Jadi ini kemudian dijadikan sebagai sarana atau media untuk memudahkan pencapaian tujuan. Masuk ketika di sini ada kelompok BTS ya yang di UN semacam itu. Jadi itulah kenapa kemudian terlinkage dengan atau dia memiliki linkage dengan isu-isu yang lain. Gitu. Lanjut, masukkan Kak Ijang, slide berikutnya. Ya, lalu apa sih kaitannya antara budaya pop dan diplomasi? Sebelum memfokuskan pada diplomasi itu sendiri, sebenarnya kajian tentang budaya pop dengan word politik itu sudah cukup lama dibahas ya, terutama oleh Jutta Welch dan Christina Rowley ini. Ya itu tulisannya sebenarnya pada tahun 90-an gitu. Ini saya ambil yang tahun 2015. Jadi ketika melihat bahwa suatu fenomena bahwa aktor dalam hal ini negara kemudian memanfaatkan budaya pop yang ada untuk itu tadi memudahkan pencapaian tujuan gitu. Apapun itu tujuannya, meskipun tujuannya kemudian tidak secara langsung terkait dengan national goal atau national interest yang dimiliki oleh negara tersebut gitu. Nah, di sini Welch dan Rowley itu mendeskripsikan ada 6 tipe hubungan antara pop culture dan word politik. Pertama di sini adalah negara itu menggunakan pop culture. Jelas bahwa ya kenapa melihat seperti itu, terutama di sini pada negara-negara yang sudah lebih dulu mengembangkan apa yang kemudian disebut sebagai pop culture atau budaya yang kemudian diminati oleh banyak negara gitu. Istilahnya seperti westernisasi atau globalisasi atau amerikanisasi gitu ya. Jadi kenapa dikatakan mulanya dilakukan oleh negara-negara yang lebih dulu mengembangkan itu. Seperti kalau kita lihat Coca-Cola gitu ya, menyebut merek ya ini ya. Karena memang itu menjadi merek yang ya menjadi ikon ketika Coca-Colanisasi semacam itu, seperti di bukunya Susan Strange itu mengatakan seperti itu karena memang ada upaya untuk memudahkan propaganda dengan Coca-Cola itu. Jadi Coca-Cola yang kemudian jadikan ikon kalau udah minum Coca-Cola tuh udah mewakili negara maju semacam itu, udah mewakili orang yang civilized semacam itu ya, semacam memiliki makna seperti itu. Jadi itu kemudian kenapa dikatakan stage use of pop culture. Jadi itu yang diambil atau yang dicarikan oleh Welch. Kemudian global political economy, bahwa di sini pop culture atau budaya pop itu merupakan bagian dari produksi dan konsumsi dalam industri gitu. Jadi kalau tadi dikatakan dynamic linkage ya ketika bicara entertain, food, kemudian fashion, semuanya menjadi terkait satu dengan yang lain gitu. Dari tadi kalau saya mencoba dari property rights semacam itu. Nah, itu interlinkage-nya di situ. Bagaimana kemudian suatu pop culture itu diproduksi, kemudian ditawarkan atau
dijual gitu ya ke massa gitu ya, karena kemudian disebut sebagai budaya massa, dan kemudian massa atau orang itu menyukai dan mengadopsinya. Kemudian ketika mengadopsi maka akan ada apa efek lanjutan dari situ. Jadi bukan hanya sekedar menyukai, misalnya menyukai filmnya misalnya, tapi juga kemudian ada efek-efek lain gitu ya. Seperti tadi kalau ada Marvel yang kemudian dari komiknya kemudian sampai ke filmnya, kemudian ada merchandise-nya dan seterusnya seperti itu. Dan itu juga terkait dengan global political economy, karena kemudian ketika komoditas itu menjadi komoditas ya, budaya pop kemudian menjadi komoditas, maka mau tidak mau perlu mengadopsi aturan-aturan dalam ketentuan ekonomi global gitu, termasuk rezim ekonomi global seperti WTO macam itu. Kemudian aliran global atau global flow itu terkait dengan budaya dan politik. Jadi itu nggak bisa dipungkiri ya, karena kalau kita tadi menyebutkan globalisasi sama seperti demokrasi gitu ya, globalisasi, demokrasi, westernisasi, amerikanisasi semacam itu bagian dari situ yang terjadi di dunia semacam itu. Bahkan kalau misalnya sekarang ini orang banyak orang elitnya pop culture yang lagi hit saat ini, misalnya dari Korea Selatan gitu ya, misalnya ada BTS, kemudian yang satu itu Jungkook yang di World Cup ya, yaitu bagian dari situ. Jadi ada budaya pop dan politik itu satu sama lain. Jadi misalnya kalau kita lihat ada keseragaman, ada kemudian itu ada di mana-mana gitu, kemudian sifatnya temporer, dan seperti itulah yang terjadi. Tuh, jadi melihat bahwa yang terjadi dalam dunia global itu seperti itu, dalam aliran global itu seperti itu, yang tidak hanya dilakukan oleh satu aktor, tapi beragam aktor melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi uniformity itu ada kesamaan kesukaan semacam itu ya. Kemudian yang keempat di sini adalah hot politic atau pop culture, itu representation atau kemudian di sini mirror the real world. Jadi apa yang ada dalam budaya pop itu merupakan representasi atau mirroring dari kondisi senyatanya. Ini saya contohkan mungkin pernah nonton film anak-anak yang Chicken Run gitu ya, atau mungkin film yang tentang lingkungan hidup, tentang Wall-E gitu. Saya Chicken Run itu yang diproduksi tahun 2000 itu menceritakan tentang semacam world war gitu ya, tetapi warnya tidak dengan negara lain. Tapi di situ sebenarnya bagian dari merepresentasikan atau terinspirasi dari Perang Dunia Kedua. Tapi di sini anak-anak tidak melihat, karena itu adalah film anak-anak. Nih ya, anak-anak tidak melihat bahwa di situ ada perang gitu, perang Dunia Kedua secara langsung. Beda dengan film yang kemudian betul-betul merepresentasikan itu, seperti Great Escape gitu yang diproduksi pada tahun 63 gitu ya, yang betul-betul melihat bahwa ini loh Perang Dunia Kedua seperti ini kondisinya. Itu berupa representasi, termasuk ketika kita perhatikan di media-media sosial gitu ya, di TikTok atau di Instagram atau mungkin di YouTube gitu ya, seperti apa tren yang terjadi di masyarakat atau di dunia, itu bagian dari representasi tingkah laku manusia, gitu, representasi tingkah laku manusia, representasi real world yang ada, gitu. Misalnya apa sih yang tren gitu, apa sih yang kemudian diminati, nah, itu bagian dari itu. Kemudian yang kelima di sini budaya konsumsi politik dan praktek budaya. Jadi kalau kita lihat sini ada contohnya ada fair trade, organic produk, food, nutrition, luxury brand dan seterusnya gitu ya. Gini, budaya pop itu juga menjadi bagian dari konsumsi bersama. Jadi kalau tadi dikatakan pop culture is a mass culture gitu ya, karena kemudian budaya pop itu kemudian yang dianut dan kemudian dianggap sebagai suatu role model gitu ya. Jadi kalau saya bahkan di sini ada organik produk gitu ya, ketika tertarik dengan healthy life gitu ya, sehingga
yang dicari itu adalah terkait dengan makanan-makanan yang sehat, atau kemudian gimana cara diet yang baik, atau kan ada ya, misalnya kalau di sini misalnya ada tren diet-diet tertentu gitu ya, ada diet keto, diet apalah itu ya, semacam itu. Nah itu bagian dari pop culture sebenarnya, yang artinya di sini yang secara tidak langsung itu kemudian menciptakan identitas tersendiri. Kalau kita lihat di sini misalnya hip hop, hip hop itu dari Amerika Serikat. Tapi bagaimana kemudian hip hop itu bisa sampai ke beberapa negara di Afrika yang diminati, atau di Amerika Selatan gitu, bahkan di Indonesia, yang awalnya hip hop itu adalah budaya pop dari negara lain yang identik dengan Amerika Serikat. Tapi ketika kemudian berkembang ke Indonesia atau sampai ke Indonesia, itu kemudian memunculkan identitas tersendiri, bisa memunculkan identitas tersendiri. Seperti kalau kita lihat ada Jogja Hip Hop misalnya. Ya, Jogja Hip Hop mungkin pada dengar ya teman-teman di sini, ada Jogja Hip Hop. Itu menunjukkan bahwa Jogja adalah identitas, hip hop itu juga identitas. Jadi ada dua identitas di sini yang kemudian artinya bahwa budaya pop itu tidak lagi kemudian selalu identik dengan host country-nya atau negara asalnya, tetapi juga ketika kemudian masuk di negara lain atau di komunitas lain, tidak menutup kemungkinan membentuk identitas tersendiri. Nah, itu lagi contohnya. Jadi ketika katakan di sini culture consumption, jadi menjadi konsumsi tersendiri dan kemudian membentuk identitas. Nah, berikutnya di sini tipe berikutnya di sini bahwa seperti budaya pop itu dan berpolitik itu seperti kilauan diamond atau berlian ya. Jadi berlian punya cutting sendiri ya, segi sendiri yang kemudian kalau kena cahaya kan bersinar gitu seperti itu. Nah itu budaya pop seperti itu. Jadi memiliki pancaran tersendiri gitu. Jadi dan kalau kita bicara diamond kan atau berlian itu kan hal yang valuable, yang bernilai gitu ya, yang kemudian ingin dimiliki oleh banyak orang gitu, seperti itu, ingin dimiliki oleh orang karena bernilai itu, sehingga kalau kemudian dikatakan sebagai symbol of tradition, market strategi, propaganda ya, karena itu tadi memiliki nilai tertentu. Jadi budaya pop itu menjadi menarik karena ini menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan hati orang banyak, semacam itu ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya rangkuman tentang hubungan antara budaya pop dengan politik. Lalu kita mencoba menurunkannya bagaimana pop culture dan diplomasi. Atau di sini kalau kemudian ketika bicara diplomasi itu relate dengan what the state do. Jadi terkait dengan negara, nation state-nya. Silakan Mas Icang, Kak Icang, minta tolong. Slide berikutnya. Ya, di sini ketika pop culture dan tadi pop culture dan word politik. Nah, sekarang termasuk ke diplomasi. Nah, diplomasi di sini memfokuskan pada state activities. Ya, jadi kalau asumsi saya semua sudah tahu ya apa ini kemudian disebut dengan diplomasi. Gitu. Jadi aktornya dalam diplomasi itu kemudian berkembang bukan hanya state tapi juga non state gitu. Bagaimana kemudian aktor mengeksekusi atau mencapai tujuannya beragam ya di sini. Jadi di sini sebenarnya ketika bicara foreign policy ya relate dengan national interest ya, jadi lebih ke tujuan-tujuan nasional. Tapi ketika kemudian memanfaatkan pop culture itu yang kemudian dilakukan oleh non-state, termasuk ketika dilakukan oleh people, itu tujuannya tidak terkait langsung dengan foreign policy atau tidak terkait langsung dengan national interest, tapi pada tujuan-tujuan spesifik yang dimiliki oleh aktor tersebut. Jadi misalnya ketika Indomie, saya sebut merek ya, karena kemudian kalau kita tahu bahwa Indomie itu termasuk salah satu produk Indonesia yang sudah mendunia dan bahkan banyak iklannya, dan kita bisa melihat bahwa itu sebagai bagian dari pop culture yang dari makanan kita gitu, termasuk Kopiko juga sama gitu ya. Awalnya adalah bisnis ya, itu bagian dari bisnis. Ketika kemudian
membuktikan bahwa ini supaya dikenal orang lain dan kita menyebarkan atau melebarkan strategi marketing, kemudian menjual di negara lain, harapannya mendapatkan keuntungan lebih gitu. Tapi kemudian mendapatkan respon yang positif sehingga kemudian dua produk tersebut, nah bukan hanya dua produk, ada beberapa produk Indonesia dikenal dan kemudian menunjukkan bahwa ketika Indomie, oh Indonesia gitu, atau Kopiko, oh Indonesia, semacam itu. Ya ini seperti apa yang sudah dicapai oleh Thailand atau kemudian Korea Selatan ya, ketika bicara kimchi atau ketika bicara tom yum gitu, udah orang udah asosiasinya ke situ. Atau kalau Indonesia kita punya rendang gitu, udah jelas seperti itu. Misalnya ada teman-teman di sini yang punya apa namanya usaha online gitu ya. Kemarin ada mahasiswa yang punya usaha apa kitchen gitu ya, gantungan kunci yang kemudian ternyata yang membeli juga bukan hanya orang Indonesia gitu ya. Nah itu ada bagian dari situ. Pertama kan awalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari situ, artinya lebih ke bisnis gitu, seperti ekonomi. Tidak terkait langsung dengan national interest atau foreign policy gitu. Tapi ketika kemudian orang mengenal bahwa itu dari Indonesia, maka akan memudahkan konformitas atau memudahkan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, macam itu. Itulah kenapa kemudian pop culture itu supporting diplomasi, itu seperti itu ya. Lanjut, Kak Icam, slide berikutnya. Nah, ini saya mencoba menerapkan variabel-variabel tentang how soft power diplomasi diplomasi become power. Gitu ya. Saya mengambilnya dari McCrory yang diadopsi juga dari pemikirannya Nye ya. Dengan melihat di sini ada resources, kemudian ada objektif, membuatnya seperti itu ya si McCrory ya. Saya contohkan di sini resources-nya ada pop culture, apapun itu bentuknya resources-nya. Nanti bisa di apa namanya, teman-teman di sini nanti kalau misalnya tertarik untuk mengembangkan bagaimana pop culture itu kemudian menjadi power bagi diplomasi gitu ya. Dan ini pop culture resources-nya apapun itu bentuknya, kemudian yang menjadi tujuan ini apakah objeknya, apakah ekonomi, bisa politik, bisa sosial, dan seterusnya gitu ya. Kemudian konversi ini lebih kepada bagaimana pop culture itu diaplikasikan atau di-linkage digabung dengan subjek yang lain. Jadi misalnya kalau tadi entertain atau movie tadi digabung dengan fashion atau digabung dengan musik, digabung dengan digabung dengan makanan, digabung dengan merchandise misalnya seperti itu ya. Kemudian target respon, artinya di sini ketika ada aktivitas mengkonversi itu ada target yang ingin dicapai apa sih? Misalnya di sini ada meningkatkan konformitas atau meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut atau meningkatkan kerjasama semacam itu. Nah, outcome di sini outcome-nya adalah bentuk bahwa itu udah ada powernya. Artinya untuk tahu bahwa suatu pop culture ataupun soft power apa yang disebut soft power itu menjadi memiliki power gitu ya. Dilihat dari outcome-nya, bagaimana kemudian outcome-nya itu ada nggak kerjasama. Ketika di situ kemudian memunculkan kerjasama, maka ya itu menunjukkan bahwa oh ini berhasil gitu, ini memiliki nilai yang positif gitu. Untuk ukuran seberapa besarnya itu nanti urusan lain itu artinya kerjasama ini efektif atau enggak itu urusan nanti, tapi paling tidak ketika bicara power kan terkait dengan how control over the mind and action gitu ya, control over the mind and action. Jadi ketika kemudian mampu mengontrol mind, cara berpikir dan kemudian bertingkah laku, dan kemudian ada perubahan dari cara berpikir dan perubahan tingkah laku, maka inilah outcome-nya seperti itu. Maka itu bisa disebut sebagai powernya di situ. Gitu. Jadi misalnya ketika kalau kita contohkan makanan ya ada pizza, kemudian ada kimchi, ada tom yum misalnya, atau mungkin minuman boba semacam itu yang dari Thailand gitu ya. Ketika kemudian diminati oleh masyarakat Indonesia dan kemudian menjadi peluang bisnis, kemudian buka bisnis terkait dengan itu menjadi bagian, itu wujud dari powernya di situ. Wujudnya ya, bahwa itu ada powernya, itu outcome-nya terlihat seperti itu. Oke, jadi
ketika kita membahas tentang bagaimana pop culture itu mensupport diplomasi adalah ketika pop culture itu bisa diaplikasikan sedemikian rupa sebagai media untuk mendukung atau untuk memudahkan pencapaian tujuan-tujuan nasional. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh state, tetapi juga non-state termasuk kita-kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara multi-track, ya ada akademisi, ada kemudian kelompok agama, ada kemudian people sendiri gitu kan, ada kemudian dari bisnis kan itu ya. Tuh. Oke, untuk contoh-contoh berikutnya terkait dengan pop culture, bagaimana pop culture itu diaplikasikan dan kemudian dimanfaatkan oleh aktor gitu ya. Nanti ada Kak Maulidina dan Kak Pandina yang juga akan men-share ya, sharing tentang itu ya, pop culture yang ada. Dan setelah itu adalah tugas akhir dari Kak Maulidina dan Kak Pandina ya. Oke, terima kasih Kak Icang. Minta tolong silakan Kak Pandina atau Kak Maulidina dulu, silakan untuk share tentang pop culture. Maulidina dulu lah. Ya, Maulidina. Ya, baik Ibu. Ya. Sudah terlihat Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina Dwananda dari HI 2018. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Arin atas kesempatannya. Baik, sebelumnya telah dijelaskan oleh Bu Arin mengenai multi-track diplomasi dan juga pop culture. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the power of pop culture in supporting diplomasi dengan berfokus pada penggunaan pop culture dalam ruang guru. Belum yang kalian tahu bahwa ruang guru merupakan salah satu yang berbasis pada education technology yang menjadi perusahaan terbesar dan terlengkap di Indonesia dengan menyajikan platform pembelajaran untuk mata pelajaran sekolah yang diajarkan melalui tutor interaktif oleh para jasa pengajar, dan ruang guru juga menyajikan beberapa soal-soal yang dapat diisi oleh para penggunanya yang dapat diakses melalui aplikasi Ruang Guru dan juga web resmi Ruang Guru. Perusahaan Ruang Guru telah didirikan oleh Belva Devara dan Isman Usman di tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas melalui teknologi yang dapat diakses tanpa adanya batas waktu untuk para siswa dan siswi dari SD, SMP, hingga SMA. Ruang Guru sebagai platform pembelajaran nomor 1 di Indonesia telah berhasil memperluas jaringan bisnis mereka melalui bisnis ekspansi, bekerjasama dengan investor asing, yaitu membuat dan menjalankan aplikasi Ruang Guru secara internasional dan membuka cabang di negara Vietnam dan juga Thailand. Yang dimana pada tahun 2020, Ruang Guru hadir di Vietnam dengan nama Kien Guru, dengan memiliki layanan dan karakteristik yang berbeda dengan Ruang Guru di Indonesia. Kien Guru disajikan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat Vietnam dan adanya proses promosi dengan melalui saluran televisi di Vietnam. Sedangkan di tahun 2021, Ruang Guru hadir di Vietnam dengan nama Start D, yang juga memiliki layanan pembelajaran yang disajikan menyesuaikan dengan pembelajaran di Thailand. Perkembangan yang signifikan pada setiap penggunaan aplikasi Ruang Guru menjadikan Ruang Guru sebagai pilihan utama nomor 1 para pelajar di Indonesia untuk menikmati proses pembelajaran tambahan dari rumah hanya menggunakan platform smartphone melalui aplikasi Ruang Guru dan juga web resmi dari Ruang Guru. Dengan di tahun 2014, yang mana untuk pertama kalinya Ruang Guru didirikan, Ruang Guru berhasil meraih 1 juta pengguna di aplikasinya, dan di tahun 2019 Ruang Guru berhasil meraih 15 juta pengguna di aplikasinya, dan di tahun 2020 ini
yang mana terjadinya COVID-19 dan membuat adanya pembelajaran jarak jauh, ruang guru memberikan inovasi produk terbarunya dengan menggunakan program-program sosial hingga berhasil mendapatkan 22 juta pengguna. Ruang Guru sebagai perusahaan startup berbasis education technology terbesar di Indonesia tentunya memiliki strategi pemasaran kreatif seperti adanya pemanfaatan pop culture atau budaya populer sendiri merupakan suatu budaya yang hadir di tengah masyarakat melalui media massa yang kemudian dipakai dan ditiru oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga lahirlah suatu komunitas yang juga sering dikenal sebagai fanbase. Dengan memiliki konsep yang ringan, menarik, dan menyenangkan, hal ini membuatnya dengan mudah dinikmati oleh para masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi contoh dari pop culture, diantaranya seperti grup musik atau penyanyi yang menjadi ikon populer dalam dunia hiburan di dalam maupun di luar negeri. Ketenaran yang mereka miliki seringkali digunakan untuk mendongkrak nilai suatu produk sehingga berefek pada peningkatan penjualan bagi produk-produk yang mereka pasarkan. Penggunaan pop culture sebagai brand ambasador Ruang Guru ini dilakukan untuk mencapai kalangan pelajar sebagai konsumen utama produk yang mereka pasarkan. Yang telah dilakukan di tahun 2018 untuk pertama kalinya penyanyi sekaligus aktor asal Indonesia yaitu Iqbal Ramadan menjadi brand ambasador Ruang Guru hingga di tahun 2019. Di tahun 2020, Ruang Guru kembali menggunakan penyanyi asal Indonesia yaitu Nisa Sabian sebagai brand ambasador mereka. Hingga di tahun 2021, adanya fenomena Korean Wave di Indonesia adanya fenomena Korean Wave di Indonesia yang mengakibatkan adanya penggunaan brand ambasador Korean Wave ini brand ambassador Korean ini kepada perusahaan-perusahaan maupun brand-brand di Indonesia. Untuk pertama kalinya, Ruang Guru menggunakan salah satu aktor dalam pop culture asal Korea Selatan, yaitu grup penyanyi laki-laki Treasure sebagai brand ambassador internasional mereka. Treasure merupakan grup penyanyi laki-laki beranggotakan 12 anggota dengan 8 anggota asal Korea Selatan dan 4 anggota asal Jepang yang dibentuk di bawah naungan YG Entertainment dan secara resmi memulai debutnya pada tanggal 7 Agustus 2020. Walaupun terbilang sebagai grup penyanyi K-pop pendatang baru, namun Treasure telah banyak memiliki penggemar bukan hanya di Korea. Kepopuleran Treasure juga mengakibatkan banyaknya penggemar Korean Wave secara internasional untuk menjadi bagian dari Treasure Maker, sebutan bagi penggemar Treasure. Kepopuleran Treasure di Indonesia telah menjadikannya sebagai salah satu brand ambasador Ruang Guru. Dapat dilihat dari bagaimana penggemar Treasure membuat postingan melalui sosial media Twitter mereka yang disampaikan untuk akun Twitter resmi Ruang Guru yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menjadikan Treasure sebagai salah satu brand ambasador Ruang Guru, seperti salah satu yang dituliskan oleh penggemar dalam gambar yang menyatakan bahwa penggemar tersebut akan tambah rajin belajar jika Treasure menjadi brand ambasador Ruang Guru. Hal ini menunjukkan ada influence yang diberikan dari Treasure kepada penggemar mereka. Dan nyatanya, salah satu pendiri Ruang Guru, yaitu Isman Usman, juga merupakan seorang penggemar dari Treasure, yang pada akhirnya di tanggal 3 September 2021, melalui akun Instagram pribadinya, Isman Usman menyatakan kegembiraannya sebab Ruang Guru berhasil menjadikan Treasure sebagai salah satu brand ambassador mereka. Treasure dipilih tidak hanya karena memiliki penggemar yang banyak, namun di tengah kesibukannya, mereka tidak melupakan dan selalu mengutamakan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan anggotanya yang masih bersekolah. Penggunaan brand ambassador pada Ruang Guru telah memenuhi karakteristik brand ambassador menurut Lea Greenwood, yang mana setiap brand ambassador memiliki power dalam menarik konsumen dengan dilihat dari banyaknya jumlah penggemar mereka di Indonesia, memiliki kredibilitas, dan transparansi atau bagaimana mereka mempromosikan produk Ruang Guru tersebut seperti melalui postingan media sosial hingga penggunaan merchandise seperti baju Ruang Guru, daya tarik, dan image yang sesuai dengan produk Ruang Guru.
Dengan perannya sebagai instrumen soft power dalam diplomasi publik Korea Selatan, adanya penggunaan pop culture ini sebagai brand ambassador Ruang Guru merupakan bagian dalam proses diplomasi publik yang masuk ke dalam diplomasi multi-track yang berkontribusi dalam aktivitas bisnis dan melibatkan perusahaan swasta. Melalui aktor atau track dalam diplomasi multi-track, hal ini telah menciptakan adanya hubungan kerjasama yang terrealisasi dengan sukses. Dari adanya suatu kerjasama ini antara PT Ruang Raya Indonesia dengan perusahaan asal Korea Selatan, yaitu YG Entertainment, merupakan perusahaan Korea Selatan ini yang berbentuk agensi hiburan yang secara umum mengatur mengenai produksi musik, perilisan musik, konser, dan manajemen acara. Sebagai agensi hiburan Korea Selatan, YG Entertainment ikut berpartisipasi dalam penyebaran Korean Wave di dunia internasional. Dengan berfokus pada produksi Korean musik, Korean drama, dan Korean beauty, YG Entertainment berhasil menjadi agensi yang menempati urutan ketiga sebagai agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Sebagai diplomasi multi-track yang dilakukan oleh multi-aktor, perusahaan swasta asal Korea Selatan menjadi kerjasama ekonomi industri yang berhasil mewujudkan kepentingan Korea Selatan dalam menjalankan upaya diplomasi publiknya. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam kerjasama bisnis antara YG Entertainment dan PT Ruang Raya Indonesia yang dilakukan dalam penggunaan salah satu grup penyanyi laki-laki yaitu Treasure sebagai salah satu brand ambasador mereka, adanya kerjasama bisnis ini dilakukan karena terdapat aktivitas untuk menjalankan strategi bisnisnya yang dinyatakan langsung oleh pendiri Ruang Guru yaitu Belva Devara dan Isman Usman dalam event perkenalan Treasure sebagai brand ambasadornya yaitu event live quiz special Treasure Hum with Treasure. Menurut Belva Devara selaku founder sekaligus CEO Ruang Guru, pemilihan Treasure sebagai brand ambassador dilakukan melalui riset yang panjang dan tidak asal. Adapun riset tersebut dilakukan melalui voting berupa nama-nama public figure mancanegara yang dilakukan di Instagram resmi mereka dengan memperoleh hasil voting menyatakan bahwa Treasure memiliki popularitas yang luar biasa pada kalangan pelajar Indonesia. Riset berlanjut dengan mencari data mengenai kecocokan Treasure dengan Ruang Guru. Namun dengan demikian, dalam kerjasama bisnis internasional antara YG Entertainment dan juga PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru telah memberikan keuntungan bagi Korea Selatan dalam menjalankan diplomasi publiknya. Dengan penerapan track dalam diplomasi multi-track yang berfokus pada bisnis dan media komunikasinya, hal ini terlihat pada konten produk Ruang Guru yang juga merupakan upaya Korea Selatan dalam menjalankan diplomasi publiknya. Produk Ruang Guru tersebut seperti yang pertama, yaitu kelas bahasa Korea. Sebagai produknya, Ruang Guru menyajikan materi pembelajaran mengenai bahasa Korea yang dapat diakses pada web resmi Ruang Guru maupun aplikasi Ruang Guru. Yang kedua merupakan informasi beasiswa Universitas Korea. Pada halaman web resminya, Ruang Guru melakukan promosi untuk para pelajar Indonesia yang ingin mendapatkan beasiswa di universitas di Korea Selatan. Selanjutnya yang ketiga merupakan Korean Wave atau pop culture yang merupakan budaya populer asal Korea Selatan yang penyebarannya dipromosikan langsung oleh Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan seiring dengan tugas seorang brand ambassador yaitu dapat dalam melakukan promosi. Ruang Guru memberikan konten Treasure X Ruang Guru yang dapat disaksikan pada aplikasi Ruang Guru, yang mana dalam konten tersebut berisi mengenai penampilan Treasure, kuis pembelajaran, wawancara, dan tutor pembelajaran berbahasa Korea maupun matematika yang dilakukan oleh beberapa anggota Treasure. Selanjutnya adalah penggunaan Korean Wave sebagai salah satu brand ambassador Ruang Guru. Penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari adanya soft power yang kemudian memunculkan adanya keberhasilan. Hal ini dilihat dari ada peningkatan brand image Ruang Guru hingga ke berbagai negara. Keberhasilannya dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan brand image Ruang Guru, yaitu reaksi penggemar terhadap terpilihnya Treasure menjadi brand ambassador Ruang Guru. Salah satu penggemar menuliskan, Treasure being their brand ambassador such a good decision because those kids are smart. Thank you Ruang Guru. Dan beberapa tweet yang meraih engagement atau interaksi baik dengan memperoleh 1.000 hingga 2.000 retweet dan 3.000 likes.
menjadi salah satu bukti dari adanya keberhasilan soft power brand ambassador Treasure dalam meningkatkan brand image Ruang Guru hingga pada kawasan internasional. Yang kedua merupakan trending hashtag Twitter yang merupakan salah satu sumber informasi bagi para pengguna sosial media Twitter yang informasi tersebut sedang diperbincangkan oleh banyak pengguna Twitter dan menjadi campaign untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Setelah dirilisnya pernyataan resmi, adanya brand ambassador Ruang Guru yang baru ini hanya menciptakan kehebohan bagi para penggemar di berbagai negara seperti hashtag Treasure X Ruang Guru yang berhasil menguasai trending nomor 1 di Indonesia, trending nomor 2 di Filipina, dan trending nomor 4 di Malaysia. Yang ketiga merupakan promosi aplikasi Ruang Guru kepada penggemar internasional dan Indonesia dengan menyajikan konten video yang hanya dapat disaksikan di aplikasi Ruang Guru telah berhasil menarik penggemar Indonesia maupun internasional dalam mempromosikan aplikasi ini. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penggemar Treasure asal Filipina yang mengatakan bahwa can we still download the app even I'm from Philippines, hingga penggemar Indonesia yang menyatakan bahwa akan berlangganan produk Ruang Guru ini setelah menyaksikan konten tersebut. Baik, mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan mengenai kegiatan pop culture sebagai brand ambassador yang telah mendukung jalannya diplomasi publik Korea Selatan melalui multi-track diplomasi dan keberhasilannya dalam meningkatkan brand image Ruang Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Maulidina ya, Kak Dina ya. Ya, tadi Kak Dina udah share tentang pemanfaatan pop culture, sama di sini Treasure ya. Sebelum Treasure itu juga memanfaatkan idol Indonesia. Jadi kita bisa melihat di sini ada keterkaitan. Jadi antara diawali dari kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, kemudian ada business to business gitu ya, dan kemudian ketika bisnis to bisnis itu memanfaatkan pop culture, di sini Treasure ya, pop culture-nya dari Korea Selatan, dan ternyata itu mampu mengembangkan bisnis dari Ruang Guru tersebut gitu. Artinya kita bisa melihat dari bisnis itu yang kemudian memanfaatkan pop culture dari negara lain, maka ini menjadi apa? Sesuatu hal yang dinamis gitu. Jadi kalau tadi dinamik linkage itu yang seperti itu maksudnya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu aktor, tapi jadi beragam aktor dan kemudian mendapatkan banyak respon. Kelihatannya tidak apa, kalau kita lihat bisnis to bisnis adalah ya hanya Ruang Guru dan YG Entertainment gitu aja ya. Tetapi ketika kita melihat bahwa ternyata ada konformitas yang melihat bahwa oh ternyata idol atau pop culture dari Korea Selatan itu banyak diminati semacam itu, dan itu menjadi ternyata menguntungkan seperti itu, dan itu akhirnya kita bisa mengatakan bahwa ada power di situ. Ya, contoh yang terbaru mungkin apa ya, suka itu siapa sih namanya, Jin atau siapa namanya itu yang ulang tahun tanggal 4 kemarin ya. Dan itu kemudian di Indonesia juga ada perayaan ulang tahunnya gitu sebelum dia masuk ke militer ya, itu seperti itu ya. Rasanya juga kenapa sih kita harus atau fanbase-nya tuh merayakan ulang tahun idolnya tersebut di negara di Indonesia gitu. Rasanya itu kok kayak aneh gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari bagaimana kemudian pop culture itu mempengaruhi tingkah laku gitu, mempengaruhi tingkah laku. Merayakan ulang tahun sendiri aja nggak pernah, tapi kenapa kemudian merayakan ulang tahun pop idol yang lain semacam itu, idol negara lain semacam itu. Itu ada bagian dari powernya di situ, karena kemudian mengubah tingkah laku, mengubah cara berpikir gitu ya. Oke, untuk berikutnya kita Kak Fandina, silakan Kak Fandina, ini Ratu Dangdut ya. Kak Fandina itu dibilang menamakan dirinya Ratu Jodah. Apa sih Ratu Jodah? Saya juga nggak ngerti. Itu mama saya. Oh. Ya, silakan Fandina. Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fandina. Ini harus pakai ini nggak sih, Bu? Silakan aja. Ya. Gimana enaknya, kan share apa yang didapat tentang pop culture. Oke, bentar ya, Bu. Ini wajahnya nggak ada di Dina, Bu. Ya,
Perkenalkan, nama saya Vandina, angkatan 14. Dan kebetulan tuh skripsi saya tuh ngebahas tentang dangdut. Jadi diplomasi dangdut ke Amerika. Nah, di sini tuh, nah, perlu, mana itunya, screen-nya? Jadi dangdut itu kan di Indonesia sangat itu ya, apa namanya, dipergunakan banget gitu loh. Terus kayak gitu, apa ya, musik khas Indonesia yang hampir sepertiga pasar Indonesia tuh dijadiin kendaraan politik untuk meraih rakyat tuh biasanya kayak dipakai buat kayak pemilu-pemilu gitu. Nah, terus kayak sering berjalannya waktu tuh dangdut itu kayak dari musik dangdut itu dari kayak kalangan orang kecil sampai kalangan orang besar tuh kayak menikmati banget, dan itu tuh kayak apa ya, jadi bahan diplomasi. Nah, sama pemerintah kita itu musik dangdut itu dijadikan bahan diplomasi untuk ke beberapa negara termasuk Amerika Serikat. Nah, lanjut, Cang. Nah, bagaimana diplomasi budaya Indonesia dalam memperkenalkan musik dangdut di Amerika? Jadi, musik dangdut itu diperkenalkannya itu caranya kayak lebih adanya festival-festival musik di KBRI di sana tuh terkadang membuat festival musik. Baru-baru ini tuh ada festivalnya, festival Indonesia di New York Times. Dan nggak apa-apa, Jang, lanjut lagi. Sama maaf ya Bu, grogi. Apa namanya? Wait, tunggu sebentar ya. Ada festival musik, dibuat festival musik gitu. Nah, terus di sana ada kayak warga negara Indonesia namanya Risa Asnan. Dia itu kayak apa namanya, menggerakkan gitu, bikin audisi, kayak bikin acara musik di Amerika sana. Dia apa namanya, kayak bikin kayak audisi idol gitu, khusus lagu dangdut, dan di situ ada kayak ternyata warga-warga di Amerika itu yang asli Amerikanya di sana itu tertarik sama lagu-lagu dangdutnya. Nah, dari sana pemerintah tuh kayak juga apa namanya kayak membantu gitu untuk apa namanya mempromosikannya kayak gitu. Cang, lanjut, Cang. Udah.
Dangdut di Indonesia itu sangat digemari banget. Terus musik dangdut di Indonesia sampai mancanegara itu sebenarnya musik dangdut itu kayak lagu yang sangat easy listening banget buat didengerin. Jadi kayak hampir semua, mau dia muda, tua, itu kayak menikmati lagu dangdut. Kayak terus apalagi ya, kayak di paling slide belakang itu Cang, dia ada kayak contoh-contoh iniannya, contoh foto-foto kayak acara. Nggak ada ya di situ ya? Kayak gue salah kirim di Cang. Nggak ada Cang. Kira gue salah kirim berarti. Sorry, maaf banget ini saya. Bukan. Itu bukan slide gue. Ibu. Slide-nya kok ngilang? Slide-nya kemana nih, Cang? Ibu saya panik, Ibu. Kaicang, slide-nya ada, Kaicang? Belum dikirim lagi, Bu. Oh, ini Tata Tercang. Oke, sambil menunggu slide-nya ditampilkan di screen oleh Kak Ica. Jadi tadi sudah disinggung sedikit ya. Terdengar nggak suara saya ya? Karena di sini hujan deras dan petir. Dengar ya? Bagaimana musik dangdut itu yang kemudian disebut sebagai salah satu pop culture Indonesia masuk dalam bagian itu ya. Terserah mau tertarik atau enggak dengan musik dangdut itu, karena tadi ya, ketika bicara pop culture adalah relatif ya, mau nggak suka ya terserah, tapi kemudian bagi orang yang suka, yang kemudian menganggap bahwa dangdut itu adalah istilah seneng ya menarik gitu, dan kemudian diterima dan bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Tadi disebutkan di slide-nya Kak Pandina itu hampir setiap hari atau bahkan sepertiga masyarakat Indonesia itu mengkonformi atau menyukai musik dangdut itu. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau di hajatan-hajatan gitu ya, hampir selalu ada musik dangdut di situ. Request lagu dangdut semacam itu ya. Artinya it's part of life dari masyarakat Indonesia seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan di penutupan G20 itu ada sedikit apa sih namanya, yang ada memasukkan dangdut antara hip hop kemudian ada dangdutnya itu ya. Itu juga menunjukkan bahwa untuk mengenalkan bahwa Indonesia itu memiliki ini loh musik dengan cengkok yang seperti ini. Tadi juga disinggung oleh Kak Pandina, di Amerika ada aktor atau di sini masyarakat atau sebagian dari masyarakat di sini people ya. Tadi namanya siapa saya lupa tadi Kak Pandina. Itu yang kemudian memprakarsai kompetisi dangdut di Amerika Serikat. Jadi ya selain almarhum Dorce gitu ya, karena kemudian juga ada almarhum Dorce yang kemudian juga memperkenalkan itu gitu di Amerika Serikat. Dan antusiasme dari masyarakat di sana juga penduduk asli ya, artinya orang-orang Amerika Serikat asli atau yang asli, maksudnya di sini penduduk atau residen di sana itu tertarik dan itu terlibat di situ. Gitu. Artinya kita bisa melihat bahwa musik dengan beat yang sedemikian rupa gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Meskipun dangdut itu sendiri juga campuran dari berbagai karakter musik gitu ya. Ada
gambus di situ, kemudian ada ada gambusnya, ada kemudian ada musik-musiknya Indianya di situ. Tapi ketika kemudian diolah sedemikian rupa dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan kemudian dikenalkan Indonesia oleh masyarakat Indonesia di luar, gitu, maka itu menjadi bagian dari pop culture kita. Sama seperti kalau kita bicara keroncong gitu ya, keroncong juga sama. Keroncong itu juga menjadi salah satu musik yang identik dengan Indonesia. Jadi kalau misalnya ada kompetisi keroncong gitu, di Malaysia gitu ya, ada beberapa tulisan yang membahas itu ya, bagaimana keroncong itu menjadi media diplomasi gitu. Itu juga menunjukkan bahwa ya mungkin bagi beberapa generasi nggak menyukai keroncong, tetapi bagi generasi tertentu yang kemudian menyukai musik keroncong adalah bagian dari pop culture. Dan itu tadi relatif sifatnya. Dan ya bisa jadi juga dikatakan temporer ya. Mungkin juga saat ini lagi hits, mungkin bisa jadi tahun depan nggak hits sih seperti itu. Oke, Kak Faisal gimana? Sudah ada slide-nya? So, yang bisa di-share dari Kak Fadina? Halo? Bentar Bu, belum Bu, dikit lagi Bu. Belum. Oh, dikit lagi. Ya, jadi selain entertainment gitu ya, ada musik, ada movie gitu. Juga kita lihat ada sport, ada olahraga di sini. Di pencak silat atau kalau yang kemudian masuk di olimpiade atau masuk di perhelatan olahraga internasional gitu ya, ada silat atau ada taekwondo, itu juga menjadi bagian dari pop culture gitu ya. Jadi kita kemudian pencak silat, kemudian kalau pencak silat diminati atau kemudian banyak yang tertarik dengan pencak silat dan kemudian mempelajarinya, bahkan kemudian ada kompetisi pencak silat, itu bagian dari situ. Masuk juga olahraga cabang olahraga yang lain yang kemudian dijadikan kompetisi dan kemudian identik dengan negara-negara tertentu dan kemudian menjadi kompetisi, itu menjadi bagian dari pop culture. Jadi keterkaitan dengan tujuan nasional atau foreign policy atau national interest itu nggak secara langsung, tapi ketika kemudian membawa manfaat atau gain dari aktor-aktor tersebut atau pelaku-pelakunya gitu ya, maka itu kemudian kita katakan ada power di situ. Seperti itu. Jadi ada powernya di situ ya. Jadi nggak terbatas pada akan ada capaian tujuan nasional yang secara utuh, misalnya kalau kita lihat dari Undang-Undang Dasar 45 misalnya itu kesejahteraan masyarakat, misalnya itu nggak secara langsung, tapi paling tidak tujuan-tujuan spesifik sudah tercapai, ya itu ada powernya di situ. Sehingga kalau kemudian kita bisa mengatakan ada supporting diplomasi itu, dan kemudian yang melakukan adalah banyak aktor, gitu ya. Oke, gimana Kak Faisal? Mohon maaf jika suara saya kurang ini ya, karena hujan dan petir di Jadi saya dapat info bahwa slide-nya nggak ketemu, jadi Kak Fadina mungkin melanjutkan tanpa slide, Bu. Oh, silakan Kak Fadina cerita, karena kemudian Kak Fadina tuh kalau nggak salah wawancara langsung ya dengan siapa itu, yang penyelenggara dari Indonesia, diaspora Indonesia yang menyelenggarakan kompetisi dangdut. Silakan Kak Fadina cerita aja Kak Fadina. Iya, sebelumnya saya minta maaf slide-nya nggak ke-save ternyata. Jadi pas udah nyimpan foto-fotonya. Jadi waktu itu pernah wawancara, dia tuh diaspora di Indonesia yang di Amerika, namanya Risa Asnan. Dia itu kayak
dia anaknya duta besar di Amerika. Nah, dia tuh sampai sekarang memperjuangkan musik dangdut di Amerika untuk memperkenalkan. Bahkan dia itu sebelumnya kayak tanpa bantuan gitu, nggak ada yang mau kayak kurang support dari entah pemerintah atau kayak artis-artis di Indonesia kayak gitu. Karena dia emang benar-benar pribadi yang memperkenalkan, maksudnya membuat kayak audisi-audisi di sana kayak gitu. Nah, kayak jadi tapi karena perjuangannya dia itu udah mulai ada kayak ketertarikan warga-warga di sana sama musik dangdut kita kayak gitu. Nah, termasuk kayak ada band namanya Cowboy apa gitu kalau nggak salah ya, kayak Cowboy dangdut gitu kalau nggak salah. Nah, dia itu kayak berisi beberapa 7 orang personil. Nah, itu dari Amerika. Dia berdandan cowboy tapi dia musik dangdut, dan itu 2019 kalau nggak salah. Dia datang ke Indonesia, itu diundang di At Amerika sama diundang musik dangdut di TV nasional Indosiar. Dan baru-baru ini juga itu pemerintah kita juga dia kayak membuat acara sih. Dia kayak ini beda lagi nih dari Risa Asnan. Jadi ini kayak ininya pemerintah kita di KBRI Amerika. Itu kayak ngebuat kayak festival musik itu tuh selalu menyelipkan musik-musik dangdut, sama ada satu kafe dangdut di Times Square itu apa namanya, setelnya tuh lagu-lagu dangdut kita gitu. Dan semoga itu kayak perjuangan mereka di sana untuk memperkenalkan musik dangdut di Amerika semakin melebar, semakin disukai oleh orang-orang di sana kayak gitu. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih Kak Vandina. Jadi ada informasi terkait dengan itu ya. Ya, tadi saya udah kontak Pak Poster. Ya, kebetulan ada Pak Poster di sini. Silakan Pak Poster ingin menambahkan, karena beliau dari Kementerian Luar Negeri ya. Bisa share atau cerita seperti apa sih pop culture kita di luar negeri gitu. Mungkin silakan Pak Poster cerita aja nih Pak Poster. Halo. Hey, Mbak Arin. Saya soalnya kangen ngeliat Mbak Arin. Oh gitu ya. Udah Ya. lama dari tahun 1999 ya, 2000 ya. 2000 kita ketemu. Atau ketemunya di UBL lagi. Iya. Ini kebetulan teman-teman yang ikut ini mata kuliahnya Mbak Arin ini juga yang saya kenal juga nih. Ya, banyak iya, kan. Pak. Angkatan Yang 2020. tadi Maulidina sama Vandina ya, bagusnya bikin skripsi ya yang berkaitan dengan isu diplomasi publik, terutama pop culture. Itu bagus materinya ya, Mbak Rina. Terima kasih Bapak. Apalagi nanti Mbak Rina sedang menyusun disertasinya ya, berkenaan dengan public diplomasi, cocok banget. Iya, terima kasih Bapak. Jadi teman-teman itu kemarin kalau yang saya kasih itu kan saya selalu bilang sebagai satu entrance point gitu. Jadi pintu masuk saja. Nanti begitu ke dalam tuh luas sekali, banyak sekali jalurnya, jalannya, ada diplomasi publik ya, termasuk yang diajarkan oleh Mbak Arin ini ya mengenai pop culture and diplomasi ya, world politics, international politics. Itu semua pasti ada interlinkage-nya ya. Juga udah saya kasih beberapa paparan-paparan ya berkenaan dengan isu interlinkages dalam dunia diplomasi. Nah, juga ada unsur dalam arti fungsi ya, fungsi diplomasi itu salah satunya promotion kan gitu.
Nah, aktivitas yang dilakukan oleh perwakilan kita di luar negeri ya salah satu menjalankan promosi dalam tugas diplomasinya, selain tentu aspek-aspek yang terkait dengan upaya untuk gain ya, mind and heart. Tadi kalau definisi power tadi yang diberikan oleh Karin, salah satunya adalah to control kan, mind and heart, ya, dan kemudian diharapkan mendapatkan empati, simpati supaya citra kita semakin besar, sehingga ketika kita mau deal atau mau jadi ambil bagian peran dalam resolusi konflik, empati-empati dari dunia internasional itu kepada kita dapat menjadi satu, kita capitalize ya kita jadikan satu aset gitu. Nah, itulah yang terjadi pada saat kita presidensi G20 kemarin, ya kan? Bagaimana kita akhirnya at the last minute kita berhasil menelurkan satu deklarasi dari banyak yakinan ya masyarakat termasuk di dalam negeri tidak yakin nih Presiden Indonesia dapat menghasilkan satu komunike ya, karena yang menjadi outcome dokumen dari G20 selama ini kan komunike ya, dari tingkat menteri maupun tingkat leaders. Apa isunya ya? Karena paragraf-paragraf yang dicakupkan dimasukkan berkenaan dengan perang di Ukraina. Namun aset yang kita miliki itu tadi empati itu. Ya, power yang tadi ya, bukan power dalam arti kalau Morgenthau itu kan power itu kan untuk dapat menguasai misalnya ya, dapat mempengaruhi pihak-pihak lain untuk sesuai dengan keinginan kita. Ya itu benar secara general, tapi power yang dianggap itu adalah power yang lebih bersifat soft ya, soft power gitu, seperti yang Joseph Nye tadi dibilang ya, terus dengan rumusan tadi. Jadi itu baru belakangan memang isu soft power. Dan dalam konteks diplomasi ini adalah bagian dari smart diplomasi. Ya, jadi kalau dibilang ada hard power diplomasi, soft power diplomasinya, maka kita bagiannya bagaimana membangun keseimbangan antara kapan kita memberlakukan ketegasan kita, ya, hard, tentu dengan bukannya intimidasi, bukan dengan violence, tapi dengan kekuatan misalnya ekonomi kita, kepastian bahwa rakyat kita penuh dengan kesatuan persatuan, ya itu kan dilihat oleh dunia luar, itu menjadi suatu bagian dari power kan. Power suatu negara itu kan bukan hanya dari militer ya, bukan hanya dari jumlah penduduk besar itu, tapi nilai-nilai values yang dianut nih di dalamnya. Tapi kalau satu negara itu rentan, cepat mudah dengan pecah belah, mudah diinterupsi atau diinjus dengan values yang dari luar untuk mencah belah, ya itu tentu tidak memiliki satu power, salah satunya ya. Nah itu bagus sekali ya. Jadi menarik apa yang dibikin oleh Mbak Dina juga, sebenarnya juga di Washington DC misalnya kita menggerakkan angklung ya, maka itu sampai masuk ke dalam apa namanya tuh yang paling terbesar ya, bisa menggarap lebih dari 5.000 orang di Smithsonian Park ya, di kota Washington DC. Itu zamannya duta besarnya Pak Dino Patijala ketika itu ya, dia undang. Karena angklung itu kan sudah masuk dalam apa ini tak benda ya di UNESCO. Nah, kita mempromosikan itu juga. Jadi selain daripada konten daripada suatu budaya, tapi produk budayanya itu sendiri. Ya, jadi hardware-nya budaya dengan software-nya budaya itu bisa dikombinasikan. Makanya dimainkan bersama dengan lebih 5.000 orang bersama-sama di park begitu, dengan banyak orang lokal juga, orang Amerika. Itu masuk dalam Guinness Book World ya, Guinness Book yang terbesar misalnya itu sebagian dari promosi. Tapi harus hati-hati nih, ya teman-teman yang lagi nyusun skripsi, harus hati-hati kita minta tolong nanti sama Mbak Arin itu dari segi metodologinya benar-benar dipastiin supaya kita jangan terlalu simply, ya tuh kan kita nih kan mahasiswa akademik jurusan International Relations. Ya, karena nanti sama anak-anak Fakultas Ilmu Budaya juga bikin begitu. Jadi apa bedanya antara International Relations graduate dengan ilmu Fakultas dari Ilmu Budaya ya? Dia bisa. Itu harus ada. Jadi metodologi kita aja yang berbeda dengan
teman-teman dari FIB itu ya. Jadi itu nanti dimatangkan penggunaan soft power-nya itu sebagai, jadi ketimbang promosi budayanya yang menonjol, apakah itu dangdutnya, apakah itu si ruang gurunya ya, kan ruang guru kan platformnya, cuman di dalamnya ada brand ya, kayak si Jackie Chan juga udah jadi ambassador, brand ambassador kita kan ya, untuk tourism ambassador juga dipakai banyak, kayak misalnya Agnes Monica juga kita pakai misalnya ya, atau dalam rangka untuk sosialisasi edukasi mengenai kejahatan transnasional yaitu narkoba misalnya. Kita banyak juga bikin brand-brand ambassador untuk menangani narkoba ya, misalnya kayak Slang ya. Tapi kalau dia berkaitan dengan aspek yang sudah lintas batas, nah itu yang kita tampilkan. Kayak Jackie Chan sudah lintas batas karena kita accepted. Adakah kita yang lintas batas jadi brand ambassador? Tadi mungkin ada. Ya, jadi itu yang memang harus kita lihat ya, aspek ininya. Jadi ada domainnya tertentu. Bagus sekali, saya appreciate ini ya, teman-teman Vina dan kawan-kawan ya, Mahi dan segala macam ya, supaya terus tekuni, dan kalau berminat juga ngambil bagian untuk skripsinya kalian nanti, bagus tuh ya. Saya tahu Mbak Arin itu well akademik ya, intelektualitasnya ada, bacanya juga banyak beliau. Pinjam buku-bukunya dari beliau. Gitu aja nih Mbak Arin, sorry. Nggak bisa tampil muka wajah ya. Ya. Karena ini kebetulan lagi ada acara juga di rumah gitu. Oh, Teman-teman ya. Tapi it's okay. Saya senang karena tadi di-share sama Mbak Dulus gitu. Ya. Wah, Mbak Arin, saya tertarik nih, coba lihat. Ya. Sukses ya, sehat selalu teman-teman. Boleh satu lagi Pak? Apa? Kalau karena ya tadi kan kalau beberapa mahasiswa kita kan pernah riset tentang itu. Jadi beberapa yang mereka dapatkan itu melihat bahwa sepertinya tuh kayak mereka menemukan seperti bahwa pemerintah itu macam kurang aware gitu ya ketika kemudian dilakukan oleh people gitu seperti itu. Jadi seperti kayak tadi yang dilakukan, wawancara yang dilakukan oleh Vandina ke Asma itu ya, yang mengembangkan atau yang menginisiasi dangdut di Amerika Serikat tuh mengatakan seperti itu. Itu sebenarnya gimana Pak? Sebagai yang dari sebenarnya masalahnya kan biasanya informasi ya. Banyak tugas tusi dalam konteks yang formal yang dilaksanakan oleh state actor, dalam hal ini pemerintah ya, di luar negeri itu dalam penyusunan program-program kerjanya juga sebenarnya sudah masuk. Hanya apakah pada saat itu ada prioritas atau tidak ada, tapi sebenarnya secara bottom up, kreativitas dari para diaspora itu didukung betul, didukung penuh. Hanya ekspektasinya kadang-kadang atau waktunya kadang-kadang tergantung. Kayak kita mau ke rumah sakit berobat, mau begitu sekali ngeliat dokter langsung minta sembuh, misalnya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ada satu proses. Dan sekarang juga sudah ada mekanismenya apabila lalai dalam pelayanan publik ya, kemudian atau kurang tanggap terhadap inisiatif prakarsa dari para stakeholders, dari para diaspora kalau di perwakilan, itu akan cepat sekali sampai ke pusat, dan itu akan diberikan kinerja buruk atau ditarik pulang, biasanya gitu. Hanya tinggal, saya kenal Mas Adnan juga sebenarnya, banyak waktu saya dulu penempatan di Washington DC, kita banyak kita garap ya kegiatan-kegiatan. Ya termasuk mengundang para artis-artis lokal kita. Cuman kebetulan audiensnya kita kan kalau komparasi nih, kalau lihat dari international relation aspeknya, apa udah benar, itu bisa pengaruhi, kan belum tentu. Perlu ada penelitian. Karena kebanyakan kayak diaspora kita di Amerika kan besar sekali, hampir lebih dari mungkin 20.000, 30.000. Yang terbesar di wilayah barat, di Los Angeles ya. Kalau di Washington DC misalnya cuman tidak sampai beberapa ribu lah, tidak ya kan, terus di Chicago, di berbagai di Florida itu ABK lebih banyak ya. Jadi soal itu cuman yang saya maksud tadi justru ketika menggelar angklung oleh Pak Dino, Duta Besar Dino, itu justru mayoritas pesertanya adalah orang Amerika. Tapi kalau misalnya nunggu artis tampil di stadion atau di
di New York, di Manhattan gitu, ini ya, di parknya gitu, itu banyak kan para diaspora kita yang hadir gitu. Ya, efeknya ada mungkin, tapi tidak sekuat kalau kita yang bilang tadi teori power tadi ya, to gain ya, to capitalizing the empathy, dan kemudian mereka kan gini, non-state actor itu pada tingkat kapan dia bisa mempengaruhi para state actors-nya dalam pengambilan keputusan ya, dalam konteks foreign policy-nya untuk lebih ramah, lebih menguat misalnya kepada Indonesia. Misalnya soal GSP-nya, General System of Preferences Amerika, kemudian dengan senang hati diberikan kepada Indonesia misalnya gitu. Nah, itu harus sampai ke situ kalau kita sebagai intelektual ya melihatnya. Jadi peran non-state actor-nya akibat dari promosi budaya pop culture kita ya, budaya pop kita itu dalam hal ini dangdut kita, karena di Amerika tuh ada pola dangdut yang sama namanya bluegrass ya. Bluegrass mereka juga lokalnya mereka ya. Itu bisa membahana sampai kemudian kayak misalnya Gangnam Style-nya Korea, itu sampai di ruang General Assembly di Majelis Umum PBB itu ditampilkan kan, Sekjen PBB ini kebetulan juga Ban Ki-moon itu waktu itu orang Korea, mantan Menteri Luar Negeri Korea, ya Gangnam Style itu besar-besaran tuh promosinya oleh bantuan negara kan pada mereka membahana. Cuman seperti yang dibilang tadi oleh Mbak Arin itu relativitasnya, aspek relatif dan daya tahannya, ya berapa lama dia bertahan kan, nah, itu pergantian. Tapi kalau sekarang saya yakin kalau lagu-lagu Beatles kan masih akan kita ikut juga gerakan kaki gitu kalau dengar kan gitu sambil di mobil dengar ya kan. Jadi ada yang paling bertahan lama, tapi ada juga yang bertahan sekian lama beberapa tahun atau ini. Nah, itu soal continuity ya, duration-nya. Nah, tapi yang paling penting dalam pengamatan akademisnya adalah seberapa besar empati yang kita gain, yang capitalizing itu tadi, mempengaruhi pola pengambilan keputusan di negaranya, pemerintahnya untuk dalam rangka deal dengan Indonesia. Artinya kalau ada kebutuhan Indonesia tadi itu, nah itu seperti yang kayak contohnya yang saya tadi bilang hasil akhir dari G20 leaders yang akhirnya bisa dilobi, bisa dikeluarkan karena ada trust, ya, ada trust, ada satu rasa percaya dari dunia internasional pada Indonesia dapat membawa perahu G20 itu sehingga oke. Walaupun elemen-elemen mengenai perang Ukraina itu kan sangat disputable, sangat kompleks, ya, gitu ya. Jadi penelitian harus sampai ke situ. Nanti Vandina itu nanti teman-teman sastra dari ilmu budayanya sama juga bikin pagelaran budaya di Amerika, mungkin bentuknya yang berbeda dan semacam. Nggak ada nilai nilai metodologi international relations study-nya nanti, ya. Itu aja yang ditekanin. Sama kayak ruang gurunya, jangan sampai hanya platform ruang gurunya yang muncul. Bagaimana yang tadi teori-teori yang disampaikan oleh Karin itu, Mbak Arin harus muncul ya di dalam soal interchangeable atau ada koneksi atau ada relasi antar variabel itu tadi ya. Unit eksplanasi dengan unit analisis dan level of analysis harus jelas. Itu kita ya, karena kita kan ini akademis ya. Kalau dia promosi kan Indosiar bisa klaim dia kan, Indosiar ada selama pandemi aja nggak ada ya, tapi selama ini kan dia punya namanya sekolah dangdut itu 5 negara anggota ASEAN ikut terlibat termasuk Timor Leste kan, itu panjang selama setahun tuh mencari ininya. Nah, mereka bilang wah kami melibatkan 5 negara anggota ASEAN loh, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Timor Leste selain Indonesia sendiri. Academy ya, Dangdut Academy kan mereka bikin tayangan tuh sebelum pandemi, populer sekali kan. Jadi itu juga bisa diklaim oleh mereka, ini saya sudah menyelenggarakan soft power dalam pop culture-nya Dangdut nih, melibatkan kan gitu. Tapi itu action yang dilakukan oleh non-state. Tapi ketika deal dengan international relation, apa pengaruhnya Indosiar terhadap pengambilan keputusan misalnya Tiongkok gitu ya bisa acceptable kepada Indonesia dalam isu mengenai hubungan 2 negara misalnya. Nah itu perlu ada kajian lagi ya. Mungkin gitu dulu tuh Mbak Arin ya. Kalau ada yang pasti ada yang belum mudeng nih ya, nggak mudeng nih apa yang diomongin Pak Foster. Iya. Paling Jadi enggak itu ya, dasarnya.
Ya, jadi intinya sebenarnya apa namanya, pemerintah mendukung gitu ya Pak ya. Kemudian juga ada prioritas tersendiri dan kemudian perlu menekankan bahwa ini memiliki relasi yang sangat kuat dengan national interest gitu ya Pak ya. Ya tentu Iya. saja setiap perwakilan-perwakilan negara kita di luar itu setiap perwakilan kita di beberapa negara itu punya prioritas sendiri terkait dengan national interest kita gitu. Jadi bukan berarti pemerintah nggak mendukung ya gitu. Ya itu Karena yang juga kadang ininya juga anggarannya juga sangat terbatas, Mbak Arin. ya betul, anggaran itu terkait dengan itu ya Pak ya, betul. Jadi itu Kalau nyangkut mungkin soal duitnya. iya. Jadi yang beberapa teman seperti itu ya, dari beberapa wawancara mahasiswa kita yang pernah melakukan riset tentang tersebut ya. Tapi yang jelas mungkin perlu ya kalau kita dari kajian akademik tentu perlu apa namanya triangulasi atau cek ulang data-data itu seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Foster menekankan adanya metodologi gitu ya, ya tentu saja kalau kita membahas tentang pop culture dan kemudian supporting diplomasi atau pop culture yang dalam kaitan kita sebagai mahasiswa HI ya paling nggak harus memperhatikan itu bahwa kita punya frame tersendiri sebagai kajian HI itu seperti apa gitu. Sehingga membedakan dengan kajian lainnya seperti kajian budaya atau bahkan mungkin kajian ekonomi karena kan kemudian ketika bicara pop culture capitalize itu juga terkait dengan gain economic gain gitu ya itu yang terkait dengan bisnis gitu. Jadi frame-frame itu perlu diperhatikan. Saya ucapkan Udah kan, terima kasih. selamat sukses ya Mbak Arin ya sama teman-teman. Saya Ya, izin terima live kasih. nih, kebetulan mau ngajak teman-teman ke depan ya. Ya, terima kasih banyak Pak Foster Sukses sudah selalu, semuanya salam budi luhur. Salam budi luhur. Terima kasih ya Pak Foster. Ya, beliau cukup apa namanya sangat kompeten pada bidang HI ya pada bidang kajian hukum internasional karena beliau adalah dari Kementerian Luar Negeri dan sangat signifikan masukan beliau karena praktisi ya dan karena waktunya sudah mau maghrib, apakah mau ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau bertanya? Karena waktunya sudah mau maghrib. Bentar, saya cek dulu. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, gimana Kak? Maulidina mau menambahkan atau Vandina? Kak Vandina mau menambahkan? Halo? Tidak, Ibu, dari saya sudah cukup. Sudah cukup, ya. Kak Vandina, gimana Kak Vandina? Saya juga udah cukup. Oke. Ya tadi sharing dari Kak Maulidina dan Kak Vanina sama Kak Dina ya panggilannya itu sebagai contoh kasus ya bagaimana budaya pop itu interlinkage dengan diplomasi dan politik semacam itu. Itu contohnya. Jadi kalau kemudian karena kita mata kuliah kita adalah multi track diplomasi dan pop culture ya jadi ketika kita bicara multi track yang ada itu bisa beragam gitu. Bahkan ada kerjasama atau keterkaitan antara satu track dan track yang lain. Gitu. Ya, sebagaimana kalau kita bicara multi track, idealnya semuanya tuh semua track yang ada atau 9 track yang ada yang ditawarkan itu bisa bekerja sama, saling bersinergi. Idealnya seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa tidak menutup kemungkinan masing-masing aktor dalam track tersebut itu memiliki prioritas sendiri. Yang tadi kalau saya tanyakan kepada Pak Foster ya, itu terkait dengan prioritas ya itu tadi. Itu terkadang ya itu tadi setiap aktor itu memiliki specific goals atau tujuan-tujuan spesifik yang terkait dengan bidangnya gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi salah satu tantangan dalam mencapai gain pada diplomasi dan pop culture itu ada salah satu media untuk memudahkan pencapaian gain tersebut. Ya mau tidak mau ketika kita bicara pop culture ada sebagai salah satu
media yang memudahkan, karena yang namanya pop itu sedang tren dan mudah diterima semacam itu, dan harapannya mampu atau bisa mengkapitalize tadi apa yang menjadi tujuannya. Gitu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, ini Kak Icang perlu di ini nggak nih screenshot? Nggak perlu ya? Oke, terima kasih banyak Kak Dina, Kak Maulidina, dan Kak Fanina, juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya lihat tuh ada beberapa alumni, terima kasih banyak. Ada ya selain kelas ya juga ada alumni di sini, ada Ikna ya. Nah, kemudian siapa lagi yang alumni? Ya, sebetulnya karena saya ingatnya Ikna gitu. Kemudian Seli Uswatan itu alumni kan, bukan, saya lupa. Ada Okta, iya. Di sini ada Kak Okta di sini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga bermanfaat dan semoga juga menambah apa yang sedang mengambil mata kuliah ini atau yang mungkin di luar mata kuliah ini. Ada Filan juga tadi ya. Ya, terima kasih banyak sudah hadir. Saya tutup. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Prodi yang memfasilitasi ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.